Bagaimana sekarang kalau ada orang membuat-buat hukum atau membuat cerita, dongeng, dan dongeng itu dikaitkan dengan Allah, padahal tidak ada ayatnya, maka itu bagian dari kekufuran, itu kebiasaan Yahudi. Bagaimana kalau ada orang mengatakan bahwa Haji Ma'ali tiap hari ketemu Allah, dalam pengertian Mi'raj ke langit 70 kali lagi misalnya, itu bagian dari kekufuran. Sebab menisbatkan sesuatu kepada Allah. Ada orang yang ngarang-ngarang agama, ngarang-ngarang cerita, yang membuat dirinya dihargai, kemudian dapat materi. Pada pagi ini kita akan kembali membaca surah Al-Baqarah ayat ke-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Shadaqallahul azim. Ayat ini merupakan kelanjutan dari penyebutan tentang karakteristik orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dicela oleh Allah. Diawali dengan fawailun, yang artinya celaka. Nah, pengertian wail ini berarti si pelakunya diancam dengan siksa baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan nanti ada yang mengatakan bahwa wail itu nama satu lembah di neraka jahanam yang lebih panas dari neraka jahanam. Sehingga apabila jahanam itu, api jahanam itu keserempet dia, itu api jahanam teriak kepanasan. Ada pernyataan Ibnu Abbas yang disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi kalau tidak salah. Wail wadin fi jahannam tastaghithu jahannamu min syiddati harrihi. Wail itu suatu lembah di neraka jahanam, yang jahanam itu berteriak-teriak minta tolong karena sangat panasnya. Jadi neraka VIP-nya. Nah ini Allah sediakan tuh lilladzina, bagi sejumlah orang, banyak orang. Siapa? Yaktubunal kitaba bi aidihim. Orang-orang yang menulis kitab
menulis buku. Nah, berarti yang diomongin di sini bukan orang awam, tapi ulama, kiai, tokoh agama dari kalangan Yahudi. Nah, orang awam tidak masuk di sini. Kita tidak ada di sini. Ini lagi ngomongin tokoh-tokoh agama Yahudi. Siapa mereka? Yaktubunal kitaba, orang yang menulis buku atau kitab atau menyusun karya tulis biaidihim, dengan tangan mereka sendiri. Lawannya apa? Lawannya adalah orang yang menuliskan wahyu Allah. Karya tulis mereka tidak merujuk kepada wahyu Allah, tetapi kepada dirinya. Diolah berdasarkan otaknya, digali berdasarkan hatinya sendiri. Satu. Kedua, summa yaquluna hadza min indillah. Digunakannya summa itu menunjukkan jaraknya lama. Berarti penyusunan program pembuatan buku itu nggak sebentar. Makan waktu. Kalau sekarang mah sistematis dan susun lama. Setelah itu mereka mengatakan bahwa ini buku ini, pelajaran ini, kitab ini dari sisi Allah. Itu kesalahan kedua. Terus yang ketiga, liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuan pembuatan tulisan itu dalam rangka ingin mendapatkan harga yang murah. Dah, sampai sini dulu. Kesalahan mereka, ulama Yahudi itu, nulis buku, nyusun kitab, tidak berpijak kepada wahyu Allah, itu sudah salah. Ngarang, merekayasa, itu kesalahan pertama. Itu saja sudah salah. Yang kedua, kesalahan mereka mengatakan bahwa tulisan ini bersumber dari Allah, itu salah lagi. Menfitnah Allah. Kesalahan ketiga adalah tujuan dari penulisan buku itu. Liyashtaru bihi thamanan qalila, dalam rangka mencari harga murah, yaitu harta dan harga diri. Ini ditafsir, dijelaskan. 3 salahnya tuh. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, mereka celaka karena karya tulisnya. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan mereka celaka karena motivasinya. Mencari dunia, menjadikan agama sebagai kasab. Yaksibun itu kasab. Kasab itu apa? Usaha, bisnis, pengupo jiwa, dokter,
kerja di kantor, lalu dapat rizki, itu namanya kerjaannya kasab. Supir bawa mobil, lalu dari nyetir mobil itu dia dapat rizki, nyetirnya itu namanya kasab. Pengupo jiwo. Nah, hamba yang dimuliakan, ini kelakuan ulama-ulama Yahudi dan itu nasib mereka nanti. Sallallahu Nabi Muhammad. Dikemukakannya kelakuan Yahudi di dalam Al-Quran ini seperti sering saya sampaikan, minimal 2 targetnya. 1, bisa jadi kelakuan mereka akan terjadi di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, hendaklah orang yang membaca kisah dan ayat ini menyelamatkan diri jangan sampai termasuk dalam golongan yang dibilang celaka oleh Allah ini. Itu aja. Hamba Allah, apa pesan Allah di sini? Pertama, kalau orang Yahudi menulis buku, menulis kitab itu berdasarkan hawa nafsu dan kepentingannya sendiri, sehingga di dalam kitab suci pun disisipkan hal-hal yang memang tidak dari sisi Allah. Karya-karya tulis mereka itu tidak merujuk kepada firman Allah. Artinya apa? Seorang muslim, tentu ulamanya di sini. Ini orang awam nggak dianggap. Kalau akan bicara agama harus bertanggung jawab. Dan yang disebut bertanggung jawab itu apa? Ada ayatnya, ada hadisnya. Jangan ngarang. Mau bicara akidah, ini ayatnya, ini hadisnya. Mau bicara hukum, ini ayatnya, ini hadisnya. Mau membuat cerita, ini ayatnya, ini hadisnya. Tentang akidah, Quran dan hadis sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambah dengan yang di luar itu. Tentang hukum, Quran dan hadis sudah cukup. Tentang ibadah, Quran dan hadis sudah cukup. Pun tentang nasihat, tentang cerita dan kisah-kisah, Quran dan hadis sudah cukup. Nah, kalau panjenengan lihat di TV One saya, atau di TV apa saja, hampir tidak pernah saya bercerita tentang sesuatu yang bukan dari Al-Quran, karena sudah cukup. Berapa puluh kali ceramah di Damai Indonesiaku, saya angkat cerita Adam dan Hawa, tapi dalam konteks yang berbeda, dalam respon peristiwa yang berbeda. Itu menunjukkan cukupnya. Nah, ini wajibnya seorang muslim, terutama guru ngaji, apalagi ulama, jika engkau akan berbicara tentang akidah, tentang fikih, tentang sosial, tentang apapun, maka engkau adalah mewakili wahyu Allah. Baca wahyunya jangan dari diri sendiri. Kadang-kadang saya suka berpikir agak ekstrim di sini. Apa yang kurang dari Al-Quran dan hadis? Tidak ada yang kurang. Dan itu yang dilakukan para ulama. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ghazali, semuanya mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tentu dengan pemahaman yang mereka dapatkan.
Imam Abul Hasan Asy'ari, Maturidi, semuanya merujuk pada Quran dan Sunnah. Kenapa? Rasanya sudah cukup, tidak perlu banyak tambahan-tambahan. Mau ngomong apa di situ? Ngomongin jin cukup, ngomongin rumah tangga sudah cukup, ngomongin negara sudah cukup. Maka tidak perlu tanganmu ikut campur di situ. Kadang-kadang kita kan dalam hidup ini apa? Suka seneng-seneng nambah-nambah cerita. Pengajian itu dongengnya dongeng anak-anak mau tidur. Kayak kan? Nek panjenengan baca kisah Musa dan Fir'aun di Quran, 1000 kali dibaca pasti ada yang baru muncul dan tidak akan bosan. Maka sebenarnya tidak perlu dengan tambahan cerita-cerita yang tidak-tidak. Kan sering kita dapat ya cerita yang aneh-aneh. Nah, yang kedua, kalau orang Yahudi mengatakan bahwa buku karya tulis mereka itu disandarkan kepada Allah, padahal itu hasil karya mereka sendiri, hati-hati orang Islam jangan suka menganggap bahwa apa yang keluar dari pikirannya itu adalah itu yang benar dari Allah. Maka sering saya katakan, dalam beragama kita wajib menggunakan Quran dan Sunnah. Kita baca Quran dan Sunnah. Tetapi pemahamanmu terhadap Quran dan Sunnah bukan Quran dan Sunnah. Dalam bidang akidah, kita membahas tentang akidah, nanti ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Wajib kita bicara akidah dari Quran dan hadis. Tetapi pemahamanmu terhadap Al-Quran dan Al-Hadis bukan Al-Quran dan hadis. Ini gampang kan memahaminya kan? Jangan karena mengatakan bahwa aku kan baca Quran dan hadis, maka fahamku ini adalah Quran dan hadis. Bukan, itu berdasarkan Quran dan hadis, tapi dia bukan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita bicara fikih, hukum, mulai dari ibadat, muamalat, munakahat, sampai jinayat, hudud, harus merujuk pada Quran dan hadis. Tetapi pemahaman yang kamu hasilkan dari kamu membaca Quran dan hadis itu bukan Quran dan hadis. Hanya berdasarkan Quran dan hadis. Lalu apakah kalau saya mengamalkan yang saya pahami dari Quran dan hadis itu bukan mengamalkan Quran dan hadis? Tidak begitu. Selama pemahamanmu itu diambil dari Quran dan hadis, maka yang kamu amalkan itu sudah mengamalkan Quran dan hadis. Tetapi, kenapa saya katakan bahwa pemahaman seseorang terhadap Quran dan hadis itu bukan Quran dan hadis? Karena dua. Satu, pemahaman orang terhadap Al-Quran dan hadis yang dibaca bisa berbeda. Kita tidak boleh mengatakan kepada orang yang pemahamannya atau hasil kesimpulan pemikirannya dari baca Quran dan hadis berbeda dengan kita mengatakan kamu anti Quran dan anti hadis. Tidak boleh. Ini penting. Kalau kaidah ini nggak dipegang, enaknya. Ada di antara saudaramu yang juga membaca Al-Quran dan hadis, tetapi berbeda kesimpulannya dengan kesimpulanmu. Dia tetap saudaramu, sama-sama berpegang pada Quran dan hadis, tetapi berbeda. Yang berbeda bukan Quran dan hadisnya, tapi apanya? Kesimpulannya.
Kalau orang beda kesimpulan bisa dibilang beda agama enggak? Enggak. Kemudian muliakan. Yang kedua, kenapa saya katakan bahwa kesimpulan orang dari membaca Quran dan hadis itu bukan Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran dan hadis itu akan tetap hidup sampai hari kiamat. Sedangkan para pembaca Al-Quran hanya hidup di satu masa 60 sampai 70 tahun. Lewat itu Quran masih hidup. Kalau Quran masih hidup memungkinkan dia berubah pemaknaannya. Karena perubahan zamannya. Atau bahasa lainnya makna Quran yang disesuaikan dengan kondisi zaman di mana pembacanya hidup. Imam Syafi'i hidup di satu masa. Analog-analognya, kias-kiasnya, kesimpulannya itu disesuaikan dengan alam yang ada hari itu. Hari ini sudah ada mobil, hari ini sudah ada pesawat terbang, maka akan berubahlah pemahaman itu baik dalam bidang fikih maupun yang lainnya. Yang tidak berubah itu akidah. Karena sampai kapanpun Allah ya satu. Nah itu saya maksud. Perubahan zaman juga meniscayakan orang akan memaknai satu kata dengan kata yang berbeda. Coba sering saya contohkan ya. Kalau kita baca kamus hari ini, sayyaroh artinya apa? Car. Sayyaroh apa? Mobil. Tapi kata sayyaroh itu artinya berbeda ketika mobil belum ada. Kata itu ada di Quran di surat Yusuf. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu. Dan datanglah sayyaroh. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Coba cari surat Yusuf ayat berapa? Ya, surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat ke-12. Silakan dibaca. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. Silakan. Ayat ke-19. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya, dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahu adzim. Di situ artinya apa? Datanglah para musafir. Artinya saro yasiru. Yasir itu berjalan kaki. Jadi para pejalan kaki diartikan para musafir karena memang berjalan jauh, pedagang itu. Di situ ternyata sayyaroh artinya para pejalan kaki, menunjukkan banyak. Beberapa orang yang berjalan kaki, sebutnya para musafir. Nah, orang mau bikin nama, ada satu benda yang bisa membuat orang banyak bareng berjalan. Namanya apa? Mobil. Maka mobil itu sayyaroh sekarang itu. Ya. Nah, baik. Saya kembali. Perubahan makna atau murad yang disesuaikan dengan perkembangan zaman itu meniscayakan kita adanya kebenaran yang ambigu, beragam. Semuanya benar. Maka kebenaran itu menjadi relatif di sisi ini dihubungkan dengan zaman. Oleh karena itu jangan pernah kita mengklaim bahwa pemahaman kita terhadap Al-Quran
adalah Al-Quran. Sebab nanti kalau misalnya pemahaman kita diartikan dengan Al-Quran, sementara ada pemahaman lain yang berbeda karena perubahan zaman, kita akan mengatakan Quran berubah. Wah, ini bahaya banget. Baik. Nah, tadi yang pertama, bahwa ulama Yahudi itu menulis berdasarkan carpe diem. Kita tidak boleh. Kita harus tunjukkan bahwa apa yang kita katakan sumbernya ini. Yang kedua, bahwa pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis itu bukan Quran dan hadis, tetapi sebatas yang mampu kita tangkap dan kita pahami, lalu kita amalkan, dan mengamalkan itu kita sudah dianggap mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Bagaimana sekarang kalau ada orang membuat-buat hukum atau membuat cerita, dongeng, dan dongeng itu dikaitkan dengan Allah, padahal tidak ada ayatnya? Maka itu bagian dari kekufuran, itu kebiasaan Yahudi. Bagaimana kalau ada orang mengatakan bahwa Haji Ma'ali tiap hari ketemu Allah, dalam pengertian Mi'raj ke langit 70 kali lagi misalnya, itu bagian dari kekufuran. Sebab menisbatkan sesuatu kepada Allah. Ini umpama loh ya. Misalnya Pak Leo cerita, Pak Haji Ma'ali itu guru saya itu tiap hari ketemu Allah tuh, terbang, makanya dia nggak pernah sholat karena sholatnya di sana ketemu langsung ketemu. Detik itu Pak Leo sudah kafir, keluar dari Islam. Ini kalau, namanya kalau. Terus yang ketiga, liyashtaru bihi thamanan qalila. Motivasi penulisan buku dan kitab itu adalah dalam rangka mengambil harga murah. Apa yang dimaksud dengan harga murah? Dua, kata Ar-Razi, dua. Ini supaya kita bertanggung jawab ya. Saya juga baca kitab juga sih. Nah di sini, liyashtaru bihi thamanan qalila artinya apa? Fahuwa tanbihun ada amrayn al-awalu annahu tanbihun ada nihayati syaqawatihim li adal aqila yajibu an la yarda bil wizri al-qalili fil akhirah li ajli al-ajr al-'azim fid dunya. فكيف يليق به أن يرضى بالعقاب العظيم في الآخرة لأجل النافع الحقير في الدنيا. Perhatian dua perkara. Pertama, ini mengingatkan, tambah peringatan perhatian kita bahwa orang-orang Yahudi itu berada di puncak apa sih keburukannya. Mengapa? Karena orang yang punya akal itu pasti tidak akan suka mendapatkan dosa kecil di akhirat hanya demi keuntungan besar di dunia. Ini orang yang sehat, yang punya akal waras, dapat keuntungan di dunia, tapi dapat dosa kerugian kecil di akhirat udah nggak mau. Padahal gede dunianya. Lalu bagaimana orang kok rela mendapatkan siksa besar di akhirat, sementara dunia cuma dapat kecil? Mau dapat dunia besar pun, kalau di akhirat dapat kecil, rugi kecil, bukan yang besar sisanya, itu udah gak mau. Lah ini dunia dapat kecil, barang murah, siksanya gede. Ini kan orang celaka banget ini. Yang kedua,
Asani annahu yadullu ala annahu maf'alu dzalika at-tahrif diyanatan bal inna maf'aluhu talaban lil mali wal jahi wa hadha yadullu ala akhdha al-mal 'ala al-batili wa in kana bi taradi fa huwa muharramun li anna alladhi kanu yu'tunahu min ad-dun min al-mali kana 'ala mahabbatin wa ridan wa ma'a dzalika faqad nabbahat 'ala tahrimi. Kedua, peristiwa ini menunjukkan bahwasanya para ulama Yahudi itu ketika ngarang-ngarang cerita, nulis buku tidak berdasarkan wahyu, ma fa'alu dzalika tahrif, mereka tidak melakukan pemutarbalikan tahrif, itu semata-mata bicara agama. Mereka bukan sedang bicara agama. Perhatikan ini, mereka tidak sedang bicara agama. Bal innama fa'aluhu talaban lil mali wal jah. Tetapi mereka melakukan itu karena sedang mencari materi dan kehormatan diri. Biar banyak duitnya lalu dihormati. Nggak mau kerja keras. Jelas ya? Umat Muhammad jangan kayak gitu. Tapi akan ada yang begitu. Ada orang yang ngarang-ngarang agama, ngarang-ngarang cerita, yang membuat dirinya dihargai, kemudian dapat materi. Ini. Dan ini yadullu ala an akhdhal mali 'ala al-batili, bahwasanya menunjukkan bahwasanya mengambil harta dengan jalan yang batil melalui cara-cara yang tidak benar, wa in kana bitaradi, walaupun sama-sama rela, jamaah rela, dia rela, itu tetap fahuwa muharramun, itu haram. Ya kan karena saya sebagai jamaah kan karena terkagum-kagum dengan ulama tadi, wah dia hebat nih, ya udah ini duitnya. Aqua 5.000 jadi 1 juta. Rela saya, tapi itu tipuan, haram. Wah, jangan gegabah main agama. Ini saya ngomongin orang Yahudi dan tidak menyebutkan DNA Yahudi, enggak saya. Yahudi dulu. Li'anna alladhi kanu yu'tunahu minal mali kana ala mahabbatin wa ridwan. Karena orang-orang yang memberi si ulama tadi, memberikan hartanya tadi, itu atas dasar mahabbah, muhibbinlah, waridon dan ridho. Ala mahabbatin. Yang ada mahabbah itu kan muhibbin. Jadi saya memberikan uang itu karena mahabbah saya, karena muhibbin saya muhibbin. Dan atas dasar kerelaan, rela betul, ya rela mah rela, tapi harta yang diberikan tetap haram dimakan sama si kiainya atau si gurunya itu. Wa ma'adzalika faqad nabbaha ta'ala 'ala tahrimi. Meskipun yang memberikan harta itu para muhibbin karena mahabbahnya dan ridho, tetap Allah mengingatkan itu haram. Wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Mereka celaka karena dua. Satu, nulis sesuatu yang bukan ada dasarnya, yang tidak ada dasarnya dari wahyu, ngarang-ngarang. Yang kedua, motivasinya bisnisnya. Jadi mereka bukan sedang bicara agama, tapi sedang bisnis atas nama merek agama. Ini sebenarnya kesimpulan dari maqalah ulama, bahwa satu amal perbuatan baik itu baru diterima oleh Allah
jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, dia kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah, dan yang kedua, dia kerjakan ikhlas semata-mata karena Allah. Atau kita balik, satu ibadah diterima jika dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Allah. Kurang salah satunya, mardud. Jangan kita masuk di situ ya. Kita ini jadi orang yang dapat hartanya atau muhibinnya kita ini. Kira-kira si muhibinnya salah enggak? Enggak dipersalahkan, cuma diingatkan ada ciri-cirinya bahwa kamu boleh mencintai seseorang dalam pengertian sampai begitunya kalau orang itu bisa menunjukkan bahwa yang dibicarakannya itu ada dasarnya, bukan karangan, bukan esai, bukan cerpen, apalagi halu gitu. Al-Fatihah.